Setelah hebohnya kemunculan kerajaan-kerajaan baru di Indonesia, kini giliran viralnya statement dari Babeh Ridwan Saidi, seorang budayawan. Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, Babeh Ridwan Saidi menyaksikan keberadaan kerajaan Galuh dalam sejarah Indonesia. Bukan hanya itu, ada pernyataan kontroversial lain yang diungkapkan. Ia juga mengatakan arti kata Galuh dalam kamus Armenia, yaitu brutal. Sontak, warga di Kabupaten Ciamis bereaksi dan geram akan pernyataannya. Bagaimana tanggapan dari para sejarawan dan arkeolog tentang hal ini? Dan apa dampak yang ditimbulkan bagi sejarah Kerajaan Galuh? Saksikan dalam episode kali ini, dalam Fakta bersama saya, Balkis Manisang. Di Ciamis itu tidak ada kerajaan. Karena indikator eksistensi kerajaan adalah indikator ekonomi. Ciamis penghasilannya apa? Pelabuhannya di selatan kan bukan pelabuhan niaga. Sama dengan pelabuhan kita di Teluk Bayur kan? Kan bukan pelabuhan niaga. Pelabuhan penumpang. Ciamis juga sama. Lalu dia dagang apa? Bagaimana membiayai kerajaan? Lalu diceritakanlah ada Raja Sunda Galuh. Sedangkan Galuh ditemuin tuh bangunan berundaknya tuh Iya, bangunan berundak sih bisa saja, tapi bangunan berundak itu apa dan tahun berapa kan mesti teliti kita kan. Batu batanya kan. Nah, harus kita teliti ini bekas bangunan apa. Iya, bisa jadi rumah pribadi atau bisa rumah pribadi, bisa kabuyutan saja. Ya artinya tempat orang tua yang didatengin orang-orang, itu namanya kabuyutan. Nah, kembali kepada kawan kita Galuh ini, Sunda Galuh saya kira agak keliru ya penamaan itu, karena Galuh artinya brutal. Kebersamaan kita hanya satu, kita disinggung atas nama Ciamis, kita disinggung atas nama Galuh. Maka kepemimpinan daerah hari ini, Ciamis punya potensi, Galuh bukan brutal. Jika ini mewacanakan terus-terusan akan berdampak sistemik dan ini akan menghancurkan kultural. Ciamis, kami kata Galuh tidak menerima statement Ridwan Saidi. Galuh adalah waninggali tadi beukeuh waninggali cuci hati jadi benar bukan gerak kuring bahwa telah pencederaan terhadap nama Ciamis dan Galuh harus Oke, kita dengarkan respon dari Pak Bupati Pak Herdiat Sunaria ya. Oke Pak, apa kabar Pak Bupati? Alhamdulillah baik. Ini Pak Herdiat sudah ikut dalam diskusi publik yang memang difasilitasi. Pertama saya ingin tanya dulu, kenapa difasilitasi cukup serius ya Pak Bupati saat ini? Pertama, kita ingin membuktikan bahwa masyarakat Galuh itu tidak brutal. Masyarakat Galuh itu santun dan cinta damai. Yang kedua, kita meyakini bahwa kerajaan Galuh ada dan prasastinya juga ada dan itu asli gitu. Apakah akan masih ada pelaporan terhadap Ridwan Saidi dan juga mungkin YouTube channel atau akun YouTube yang mengeluarkan hal ini, statement ini? Yang jelas kita pemerintah daerah intinya mensupport, mendukung apa yang diinginkan masyarakat. Kalau masyarakat sudah cukup sampai di sini, kita udah yakin, sudah jelas, ya udah itu lebih bagus gitu. Tapi kalau misalnya mereka masih ingin kita ajukan, ingin kita tuntut ke polisi misalnya, kita antar mereka. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Kita akan temukan fakta berikutnya. Ridwan Saidi mengatakan arti dari kata Galuh dalam kerajaan Galuh artinya adalah brutal dalam kamus Armenian menurut Ridwan Saidi. Kita tanyakan tanggapan dari Rektor Universitas Galuh yang ada di Ciamis, Yat Rospia. Permisi Pak. Mari Pak. Ya. Mari Pak. Assalamualaikum Pak Yat. Oh siap. Pak Yat, assalamualaikum ya. Apa kabar? Kalau kita jabarkan Pak secara rinci ya, soal kenapa Ridwan Saidi bisa katakan Galuh yang berarti brutal itu dari kamus Armenian. Itu seperti apa? Jadi gini ya, saya sudah coba beberapa kali ya, mencoba mencari di kamus Armenian itu nggak ada, saya nggak ketemu. Dan beliau sendiri menjawab itu abad 19 ya. Nah,
Kemudian dia pakai referensi Mendes Pinto, ya. Sebetulnya kalau secara ilmiah itu jelas nol besar. Saya tahu itu Mendes Pinto itu siapa, ya. Itu dia itu ikut dengan Vasco da Gama, ya, berlayar, ya. Nah, tapi dia 1537 dia di Goa di India, ya. Kemudian melanjutkan perjalanan, kemudian singgah di Malaka. Dan 1542 dia sampai di Jepang. Nah, dia eksplor di Jepang. Dia tidak pernah ke Jawa, ya. Jadi tahu apa tentang Galuh? Satu. Yang kedua, Galuh itu Retikanayun itu 612, ya. Ini 1542. Jedanya sudah sangat jauh, 1000 tahun lebih, ya. Jadi jangan lihat artinya Despinto. Tapi dari mana kemudian kita bisa tarik arti Galuh kalau memang bukan dari Armenian? Loh, kita banyak ada Sang Hyang Siksa Kandang, ya, dari naskah-naskah lah katakannya ada Rabu Yutsawal, ya, Situs dan sebagainya, ya. Kita banyak naskah Wangsakerta dan sebagainya, ya. Banyak di sini bertebaran lah. Ada dosen kagaluhan, mana saudara Ilham? Nah, ini kita mau sama Mas Galuh nih. Mungkin bisa jelaskan sedikit soal arti kata Galuh yang diartikan brutal lewat kamus Armenian. Ya. Saya belum mendapatkan yang artinya brutal. Dan dimanapun, mau kamus apapun, artinya nilainya positif-positif semua. Antaranya ada mutiara, inti hati, Galuh itu Galuh dalam artian bahasa Sunda itu tengah, bagian tengahnya pohon ataupun yang bagian kerasnya. Jadi itulah nilai-nilai filosofis Galuh semuanya positif. Yang kemudian disayangkan tadi oleh Pak Iyad kan kenapa diambil dari kamus Armenian? Padahal kalau kita cari saja jangan jauh-jauh lihat Google aja nggak ada ya. Kemudian gini lagi, maaf Mbak ya, yang beliau korek itu tentang tulisan-tulisan Nabaten, ya, itu jelas menurut saya itu pembohongan publik, ya. Yang saya tahu ya prasasti yang belum bisa terbaca itu Ciaruten, Holotan satu, ya. Dan memang satu lagi, tapi Cikapunung bukan di Ciamis, itu di Bandung. Dan itu bukan huruf Nabaten, ya, itu masih huruf spiral. Berarti itu keliru kemarin. Keliru besar, ya. Yang saya tahu untuk masuk ke sini, ke Asia Tenggara lah katakan ya, itu referensinya dari India, ya. Kita tahu India saat itu kan banyak sekali kerajaan-kerajaan, ya. Mau Mogul, mau Qutbuddin Aibak dan sebagainya, banyak Shah Jahan dan sebagainya. Nah itu dia pakai huruf Dewanagari yang dari ras Aryanya yang pada berdatang ke sana, ya. Nah, Dewanagari kemudian berkembang jadi huruf Palawa. Kemudian masuk ke kita Jawa kuno. Kemudian yang Hanocoroko itu. Kemudian masuk ke Sunda. Jadi Sunda kuno, Hanacaraka, Datasawala, pada Berjayana, Mata Batanga, ya. Nah, Sunda kuno itulah yang kemudian terpatri di prasasti-prasasti yang ada di Astana Gede. Betul. Pak Iyad, terima kasih. Sama-sama. Kang juga terima kasih ya, ini sudah membagi tadi ilmunya ya kepada kita. Kita lihat bagaimana fakta berikutnya.